Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat dan yang kami hormati Ustadz Wira Mandiri Bahrun Eskom. Terima kasih Ustadz Wira sudah berkenan kembali hadir di Yom Sabtu pagi pengajian Ngadem Ki Adi. Ini adalah kali yang kedua beliau bisa hadir di Yom Sabtu pagi. Beliau ini adalah alumni dari Darul Hadisir Hadramaut di Yaman dan juga pengajar di Pondok Ibnu Katsir. Yang berikutnya yang kami hormati Bapak-bapak Ibu-ibu jamaah Jomiyah Ngadem Ki Adi yang insya Allah pagi hari ini dirahmati Allah. Terima kasih kembali kami aturkan kepada panjenengan semua atas kelonggaran waktunya sehingga bisa kembali hadir di Yom Sabtu pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya. Maka pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, keberkahan, diberikan kesempatan, diberikan umur yang panjang sehingga bisa bersilaturahmi di dalam pengajian Yom Sabtu pagi, pengajian Ngadem Ki Adi. Sholawat serta salam tak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, stasiun keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah memberikan manfaat dan syafaatnya kepada kita umat manusia sampai di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah pengajian di pagi hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya monggo Al-Qur'annya dibuka ya. Kita tadarus bersama suratnya Al-Baqarah. Ayatnya dari 151 sampai 158. Tunggu, Pak Anin. 151 sampai 158. Kalau sudah, monggo Bu Hajah Siti Fahiroh. Siap. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini? Pak Dudi. Iya. Oh iya, tadi saya. Oke. Benar Pak Bu. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Fadhkuruni azkurkum washkuruni wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم
بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتكم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر صدق الله العظيم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul Muhammad dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, mensucikan kamu, dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang dapat petunjuk. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan bagian syiar agama Allah, maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i di antara keduanya, dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah mensyukuri, Allah mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak wajah Titi Fahirah dan Om Dineng yang sudah memimpin tadarus di pagi hari ini. Untuk selanjutnya, monggo Ustadz Wira, waktu kami persilahkan. Atau dua, Ustadz. Baik, jazakallah khair, Pak Dudi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan Ibu-ibu jamaah pengajian ngadem ke ati yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur tadi hatinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat taufik dan hidayah dari Allah
Sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita, melaksanakan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keistiqomahan sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu rahimakumullah, insya Allah di kesempatan pagi hari ini, pengajian Ngadem Kiai Hati, di pengajian Ngadem Kiai Hati ini kita akan membawakan sebuah tema yang sangat penting untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Yaitu bagaimana agar musibah yang dialami oleh kita yaitu berubah menjadi berkah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa dalam menjalani kehidupan di dunia ini, kita tidak hanya mengalami kesenangan dan kebahagiaan. Terkadang Allah Subhanahu wa taala uji kita, terkadang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita mendapatkan musibah. Dan demikianlah kehidupan manusia. Dalam Al-Qur'an surat Al-Balad, Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Dalam surah Al-Balad ayat yang keempat, Allah mengatakan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Kabad di sini sebagian ulama menafsirkan bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengalami kesusahan. Ya, dia akan mengalami kepayahan di dunia dan di akhirat. Dan itu kondisi kita berbolak-balik, kadang bahagia, kadang susah, kadang senang, kadang bahagia, kadang menderita, kadang kita diberikan karunia, kadang kita disempitkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi sunnatullah, ya, satu hal yang wajar dalam kehidupan kita. Ya, jadi datangnya musibah dalam bentuk apapun, ya, bisa dalam bentuk kekurangan harta, kehilangan harta, atau dalam bentuk kita kehilangan orang yang kita cintai, atau kita mengalami sakit dalam kehidupan kita, ya, penyakit, bahkan penyakit yang menahun, ini semua sudah menjadi sunnatullah. Ini sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ya, kita hendaknya melihat bahwa ujian yang kita dapatkan ini juga merupakan salah satu konsekuensi dari kita mengaku sebagai orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu Bapak dan Ibu rahimakumullah pasti akan diberikan ujian oleh Allah. Jadi jangan kemudian dia mengklaim kami beriman, tapi kemudian nggak ada ujiannya. Ya, diuji keimanan kita itu satu hal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah ada orang yang mengaku sebagai insan yang beriman melainkan Allah akan uji keimanannya. Ya. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut, di awal-awal surat Al-Ankabut, Bapak dan Ibu bisa lihat Allah Subhanahu wa taala mengatakan ahasiban nas ayyutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan amanna, kami beriman, wa hum la yuftanun. Kemudian mereka tidak diuji. Ya, apakah Anda dibiarkan mengatakan ya kami orang beriman kok, kami orang beriman. Kemudian nggak ada ujiannya? Enggak, pasti ada ujiannya. Ya, pasti akan ada ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Ya. Dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah berikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka. Maka dengan demikian Allah Subhanahu wa taala mengetahui, artinya Allah Subhanahu wa taala tunjukkan ya siapa orang-orang yang jujur dalam keimanannya, siapa orang-orang yang dusta. Ya, jadi ketika dia mengklaim kami beriman, diberi ujian oleh Allah. Kalau ternyata dia ketika menghadapi ujian itu justru melakukan perkara-perkara yang membuat Allah murka, berarti nggak benar keimanannya. Tapi kalau dia justru musibah yang dia alami, ya dia hadapi dengan perkara-perkara yang Allah ridhoi, maka benarlah dia bahwa klaimnya bahwa dia adalah benar-benar orang yang beriman. Ya. Jadi yang namanya ujian adalah suatu hal yang lumrah. Ini merupakan sunnatullah. Allah telah menciptakan kita tidak selalu dalam keadaan bahagia, tidak selalu dalam keadaan senang, pasti ada musibah. Ya, terlebih lagi ketika kita mengklaim ya, sebagai orang yang beriman, pasti akan ada ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Nah, sekarang bagaimana kita menjadikan musibah yang diberikan atau diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini menjadi sumber keberkahan. Jadi musibah itu ya kita ubah, ya kita mengupayakan agar dia justru menjadi sumber kebaikan bagi kita, bukan menjadi sumber keburukan. Ibarat kata pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga, sudah kena musibah tambah dosa. Nah, ini jangan sampai terjadi pada diri kita. Bagaimana agar kita ya ketika kita jatuh bukan tertimpa tangga, tapi kita bangkit lagi kemudian mendapatkan kebaikan yang lebih daripada apa yang sebelumnya. Nah, itulah kenapa kita berupaya membawakan tema ini. Karena itu dari kehidupan kita nggak lepas dari musibah. Nah, bagaimana caranya agar musibah yang menimpa kita ini berubah menjadi keberkahan, ya, menjadi kebaikan bagi kita dunia akhirat. Maka yang pertama, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, agar musibah itu menjadi berkah, hendaknya kita hadapi dengan kesabaran. Ini poin yang pertama. Ya. Hendaknya musibah yang kita alami ini kita hadapi dengan kesabaran. Apa itu kesabaran? Ya, as-sabru kata para ulama maknanya adalah al-imsak. Sabar itu artinya menahan diri. Ya, makanya imsak ya, kalau kita di bulan Ramadan, imsak artinya seseorang disarankan untuk tidak lagi makan karena sudah mendekati waktu subuh. Imsak artinya apa? Sebentar lagi masuk waktu subuh. Ya, orang berhati-hati, ya, dia aware bahwa sebentar lagi waktu untuk makan sudah akan habis. Maka sabar ini maknanya adalah imsak, menahan diri. Jadi ketika dia dan imsak dan sabar ini terbagi menjadi 3 kata para ulama. Yang pertama sabar ketika menjalani ketaatan. Ya, kita paksa diri kita ya untuk menjalani ketaatan. Ya, dia tahan dirinya dari kemalasan, dia tahan dirinya dari kedurhakaan dan kemaksiatan. Jadi dia berupaya untuk melaksanakan ketaatan. Kemudian yang kedua, sabar dalam menghadapi maksiat. Ya, kalau sabar dalam menghadapi ketaatan tadi, misalnya subuh-subuh ya, subuh dia masih merasa ngantuk, tapi sudah terdengar suara adzan, maka dia bangkit, dia lawan kantuknya. Ya, kemudian ketika akan berwudu, airnya dingin, tapi dia paksa dirinya, dia sabar, ya, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sabar yang pertama, sabar dalam ketaatan. Kemudian yang kedua, sabar dalam menghadapi maksiat. Ketika ada godaan ya untuk melakukan kemaksiatan, dia bersabar. Dia menahan dirinya untuk tidak terjatuh. Ya, misalnya dia sedang kuliah di luar negeri, lingkungannya lingkungan non-muslim. Ya, ketika kumpul-kumpul dia diajak oleh teman-temannya, ayolah coba nih minuman apa ya, minuman beralkohol atau apa. Ya, ayo coba sedikit. Dia bersabar. Ya, ketika dia digoda untuk jatuh pada pergaulan bebas, ada ya wanita yang menggoda dia sabar. Ya, maka ini sabar dalam menjauhi maksiat. Nah, yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian atau musibah. Nah, inilah yang jadi pembahasan kita. Ya, jadi seseorang hendaknya dia bersabar, menahan dirinya. Apa itu sabar dalam menghadapi musibah? Dia menahan dirinya ketika musibah itu datang, dia tidak melakukan ya perkara-perkara yang membuat Allah murka. Seperti dia meratap, tidak bisa mengendalikan emosi, ya, kemudian marah-marah, sampai mencela takdir, kenapa harus saya, kenapa harus saya. Maka ini orang tidak sabar. Ya, jadi sabar itu menahan diri, bukan artinya dia tidak boleh merasa sedih, boleh ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bahkan menangis ketika meninggal oleh putra beliau, menangis beliau. Apakah beliau tidak sabar? Beliau sabar. Jadi sabar itu dia menahan diri untuk tidak ya melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika musibah itu tiba. Ya. Dan sesungguhnya Bapak dan Ibu jamaah pengajian Ngadem Ki Hati yang semoga dirahmati oleh Allah, sabar itu masih levelnya rendah. Dalam syarah Riyadhus Shalihin, ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seorang ulama, ya, ulama yang masyhur ya di tengah-tengah kita, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu menyebutkan tingkatan orang dalam menghadapi musibah itu ada 4. Ya, ini penting sebagai bahan evaluasi kita, Bapak dan Ibu. Kita tuh di level yang mana? Dari 4 level orang ketika menghadapi musibah.
Yang pertama adalah ashabus suqut. Orang-orang yang murka, tidak terima dengan musibah. Kenapa harus saya? Ya kayak di sinetron-sinetron itu ya. Kenapa harus saya? Kenapa? Ya, dia meratap, dia kemudian apa? Sampai mencela takdir Allah ya. Kenapa Allah takdirkan ini kepada saya? Ini kita nggak boleh di golongan yang pertama ini. Ini haram hukumnya. Ya, ini haram hukumnya, kita murka terhadap takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Level yang kedua adalah as-sabirun, orang-orang yang bersabar. Nah, ini level yang paling rendah. Kita itu paling tidak harus berada di level ini, Bapak dan Ibu. Level orang-orang yang sabar. Ketika ditimpa musibah, ya mungkin berat terasa di hati kita, ya mungkin kita merasa gelisah, merasa sedih. Tapi kemudian kita sabar, kita tahan diri kita. Jangan sampai keluar dari lisan saya ya ucapan-ucapan yang mencela takdir Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian juga dari perilaku saya menunjukkan ketidakridhoan dengan takdir Allah, ya seperti meratap, menampar-nampar pipi, kemudian merobek-robek baju, ya, atau membanting-banting perabotan yang ada di rumah. Dia sabar, walaupun berat di hatinya, tapi tidak keluar dari lisan dan perbuatannya sesuatu yang menunjukkan ekspresi tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian level yang ketiga adalah orang-orang yang ridho. Orang-orang yang ridho. Artinya ada musibah, nggak ada musibah, ya sama saja perasaannya. Masya Allah, dia sudah bisa memanage hatinya. Karena dia sadar, namanya manusia ini makhluk Allah, hamba Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan keadaan seorang hamba sebagaimana yang Allah kehendaki. Jadi ya sudah, alhamdulillah. Kalau kita hitung ya, kalau kita hitung waktu yang kita dapatkan, usia yang kita dapatkan, coba kita hitung ya. Kita bandingkan nikmat yang Allah berikan dengan musibah yang kita alami. Maka saya persentase nikmat itu jauh lebih banyak, ya enggak? Sakit misalnya. Apakah kita sakit itu dari bayi sampai kemudian usia lanjut kita sakit? Enggak kan? Enggak. Ya. Kita sudah diberi kesehatan puluhan tahun oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kemudian mungkin karena sudah tua, faktor U, ya, faktor U, kita sakit. Nah, coba dibandingkan persentase kita sakit dengan kita sehat. Ya. Kadang-kadang kita mengalami kesulitan keuangan. Nah, coba kita lihat berapa persentase kita kekurangan. Ya. Banyak kemudahan yang telah Allah berikan, kadang Allah Subhanahu wa taala berikan kekurangan. Maka orang yang berpikir seperti ini, ya perspektif yang seperti ini, dia akan ridho. Ya, ini mungkin saatnya Allah berikan ujian. Ketika usaha yang dilakukan misalnya menurun omsetnya, ya memang sudah saatnya. Ya nanti yang paling naik lagi. Ridho dia dengan musibah yang dia terima. Dan yang keempat, level yang tinggi, yang paling tinggi itu adalah orang-orang yang bersyukur. Subhanallah ya, orang-orang yang bisa bersyukur dalam menerima musibah. Nah, insya Allah kita akan bahas bagaimana caranya orang itu bisa bersyukur ketika dia menerima musibah. Nah, kita kembali kepada pembahasan kita bahwa ketika seseorang itu ditimpa musibah, maka agar musibah itu berubah menjadi berkah, hendaknya dia bersabar. Bapak dan Ibu rahimakumullah, bersabar, menahan diri ya untuk tidak melakukan perkara yang membuat Allah murka ketika musibah itu tiba, ini memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Ya. Keutamaan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, misalnya dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Ini kita sebutkan saja agar kita semangat untuk bersabar ya. Allah itu menyebutkan yang pertama ya dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10 bahwa orang-orang yang bersabar ya ini akan diberikan pahala tanpa batas oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bersabar dalam menghadapi musibah, Allah akan berikan pahala tanpa batas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan dibalas pahala-pahala mereka tanpa hitungan, tanpa batas hitungan. Allah berikan pahala yang sangat besar kepada orang-orang yang bersabar. Nah, barang siapa yang ingin dia mendapatkan pahala yang tiada batas, maka setiap kali dia ditimpa musibah, hendaknya dia bersabar. Kemudian juga di antara keutamaan orang yang bersabar ketika menghadapi musibah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, bahwa
Allah Subhanahu wa taala golongkan mereka sebagai golongan al-faizun. Orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil. Ya. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat yang ke-111 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni jazaituhum al-yauma bima sabaru annahum humul faizun." Allah mengatakan kepada orang-orang yang bersabar, ya, "Inni jazaituhumul yaum bima sabaru." Pada hari ini pada hari akhirat nanti, ya, aku balas mereka. Ya, pada hari ini aku balas mereka. Kenapa? Bima sabaru, karena kesabaran mereka. Orang-orang yang bersabar dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, annahum humul faizun. Ya, mereka inilah atau sesungguhnya mereka inilah orang-orang yang mendapatkan keberhasilan. Mereka inilah orang-orang yang berhasil. Ya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya menyebutkan apa maksud keberhasilan di sini? Maksud keberhasilan ini sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-185. Faman zuhziha 'anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang Allah selamatkan dari azab api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia adalah orang yang berhasil. Artinya apa? Orang-orang yang bersabar nanti dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ya. Annahum humul faizun. Mereka inilah, itu orang-orang yang bersabar inilah orang-orang yang mendapatkan keberhasilan, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian yang ketiga, keutamaan dari sabar, ya, bahwa sabar ini merupakan ciri orang yang beriman. Jadi apa sih bukti kalau kita itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya adalah bersabar ketika mendapatkan ujian, ketika mendapatkan musibah. Ya, jadi ciri orang muslim itu dua, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dapat nikmat dia bersyukur, kalau dapat musibah dia bersabar. Dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, ya, kullahu lahu khair. Kata beliau alaihi salatu wasallam, sangat menakjubkan urusan seorang yang beriman. Ya, sesungguhnya urusannya itu semuanya adalah kebaikan. Urusan yang ada pada dirinya semuanya itu adalah kebaikan. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan yang demikian itu tidak ada kecuali hanya pada seorang mukmin. Ya, jadi semua perkara yang ada pada seorang mukmin itu kebaikan, dan ini nggak ada. Kita bisa lihat dari orang-orang kafir. Bagaimana kondisi mereka? In asabathu sarra syakara fakana khairun lah. Kalau dia diberikan suatu kebaikan, suatu kenikmatan, maka dia bersyukur. Maka ini merupakan kebaikan baginya. Ya, jadi kalau dia diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak lupa dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in asabathu darra sabara fakana khairan lahu. Sebaliknya kalau dia ditimpa ya satu kesulitan, ya satu ujian, satu musibah, maka dia bersabar. Dan ini merupakan kebaikan baginya. Ya, maka ini adalah kebaikan baginya. Jadi ciri orang yang beriman itu seperti itu. Kalau diberi nikmat dia bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, kata Allah dalam surat Ibrahim. Ya, kalau kalian bersyukur akan ditambah nikmatnya. Kalau kalian kufur maka azabku sangatlah pedih. Ya, ketika dia diberi nikmat dia bersyukur. Kemudian kalau dia ditimpa satu musibah, satu kesulitan, satu kepayahan, dia bersabar. Maka ini pun menjadi kebaikan baginya. Ciri orang yang beriman adalah dia bersabar ketika menghadapi musibah. Kemudian yang keempat di antara keutamaan sabar, ya, sabar itu merupakan sebab pertolongan Allah. Ya, datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ini terkait dengan kesabaran. Kadang kita diuji. Tapi kalau kita sabar, nanti akan tolong pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya termasuk sering membahas sejarah-sejarah peperangan yang terjadi di awal-awal Islam. Ya. Dalam sejarah tersebut terungkap
Ya, di masa kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq, kemudian di masa kekhilafahan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu kalau memotivasi pasukannya sebelum berperang, ya, beliau itu mengirimkan surat memerintahkan para sahabat itu untuk apa? Memerintahkan pasukannya untuk bersabar dalam menghadapi kesulitan. Bersabarlah, bersabarlah, bersabarlah. Di medan pertempuran itu banyak hal-hal yang tidak mengenakan yang akan didapati ya oleh pasukan-pasukan, oleh para prajurit. Tapi kalau mereka bersabar, insya Allah apa? Pertolongan Allah itu akan datang dan mereka niscaya akan mendapatkan kemenangan. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan ya, dalam surat Al-Baqarah ayatnya ke-153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin, kata Allah. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala bis-sabri was-salah, dengan kesabaran dan juga salat. Nah, kita sabar kalau ada kesulitan, sabar. Jangan kemudian ya mengeluarkan ucapan-ucapan yang mencela takdir Allah Subhanahu wa taala atau melakukan ekspresi yang tidak suka terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ista'inu bis-sabri was-salah. Ya. Kemudian minta tolong juga dengan mengerjakan sholat. Ya, jadi kalau kita ada kesulitan, ada kesulitan yang kita hadapi, coba wudhu kemudian sholat. Ya, sholat sunnah mutlak atau ketika bertepatan dengan waktu sholat duha atau sholat sebelum sholat wajib, kita sholat. Kalau enggak ya sholat mutlak, sholat sunnah mutlak. Kita sholat, meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setelah itu Allah berikan kemudahan. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kalian dengan kesabaran dan juga dengan sholat kalian. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bersabar. Allah akan memberikan dia pertolongan. Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar kepada orang-orang yang bersabar. Oleh karena itu inilah yang paling penting harus kita jaga ketika musibah itu datang, bersabar. Ya, jangan kemudian keluar ekspresi yang menunjukkan bahwa kita tidak terima dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, yang berkaitan dengan sabar ada satu hal yang penting yang perlu kita ingatkan. Ya, bahwa yang namanya sabar itu dihitung dari awal kita mendapatkan musibah. Jadi bukan setelah musibah itu berlangsung berhari-hari ya, selama berhari-hari baru kemudian dia sabar. Nah, ini nggak terhitung. Jadi sabar itu teranggap ketika awal kita mendapatkan musibah. Itulah orang yang sabar. Kalau dia bisa menahan dirinya di awal musibah, itulah orang yang sabar. Bukan, tidaklah dikatakan sebagai orang yang bersabar kalau dia ya menahan dirinya setelah beberapa hari. Tapi ketika dia ditimpa musibah, dia murka, dia marah. Ya, ini orang nggak bersabar. Walaupun mungkin setelah sehari dua hari dia bisa menerima musibah tersebut, tapi ketika awal dia murka kepada Allah, maka tidaklah dia dikatakan sebagai orang yang bersabar. Kenapa? Karena pastilah seseorang itu akan dipaksa dia untuk mengikuti garisnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kehilangan orang yang kita cintai, ya, apakah kemudian dia bisa kembali ke dunia? Orang yang kita cintai bisa kembali ke dunia? Nggak bisa. Mau tidak mau kita harus menerima realita kalau dia sudah meninggalkan dunia ini. Orang yang kita cintai sudah meninggalkan kita. Tapi yang kita lakukan itu kita dituntut untuk bersabar di awal ketika musibah itu tiba, kita bersabar. Itulah yang dituntut dari kita. Karena mau tidak mau ya setelah 2-3 hari kita akan menerima realita bahwa orang itu adalah orang yang kita cintai sudah meninggalkan kita. Makanya apa? Di awal musibah ketika Anda mendapatkan musibah pertama kali, inilah ujian Anda yang sebenarnya. Bersabarlah maka keutamaan yang kita sebutkan tadi akan didapatkan. Ada sebuah kisah Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, kisah yang disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya, Anas cerita, "Maron Nabi sallallahu alaihi wasallam bimra'atin tabki inda qabr." Suatu ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati ya seorang wanita yang sedang menangis di samping kuburan. Beliau jalan, kemudian ada seorang wanita nangis-nangis di kuburan. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada wanita tersebut. Ittaqillah wasbiri. Ya,
bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabarlah. Nah, ini juga menunjukkan sebuah sunnah ya. Kita disunahkan kalau takziah itu kita memberikan hiburan kepada orang yang tertimpa musibah dan memberikan masukan kepada mereka, ya kasih nasihat, sabar ya, sabar ya, ya kita tenangkan mereka. Nah, cuma reaksi wanita ini dia nggak tahu kalau yang sedang berbicara itu Rasulullah SAW ya, karena biasanya orang sedang emosi ya, dia nggak sadar ya. Maka dia memberikan respon yang kurang baik. Ya, Nabi mengatakan ittaqillah wasbiri, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Apa yang dikatakan oleh wanita tersebut? Ilaika anni, pergi engkau. Ya. Dia mengatakan pergi engkau. Dia nggak tahu kalau di belakangnya Rasulullah. Fa innaka lam tusab bi musibati. Sesungguhnya engkau tidak mengalami apa yang aku rasakan. Engkau tidak mendapatkan musibah sebagaimana musibah yang sedang aku alami sekarang. Pergi, pergi, pergi. Wanita tersebut mengusir Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Walam ta'rifhu, dia tidak tahu bahwa yang berbicara tadi adalah baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia tahu, tentu dia tidak akan mengatakan hal yang demikian. Apalagi mengklaim bahwa engkau tidak mengalami kesulitan atau tidak mengalami musibah sebagaimana musibah yang aku alami. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena musibah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa ya. Kalau kita baca biografi beliau, sejarah beliau, ya beliau itu sudah ditinggal oleh orang-orang yang beliau cintai sejak kecil. Beliau lahir dalam keadaan yatim, nggak ada bapaknya. Kemudian setelah waktu beliau kecil, ibunya meninggal dunia, nggak ada ibunya. Kemudian beliau diasuh oleh kakek yang sangat mencintai beliau, Abdul Muttalib. Kemudian kakeknya meninggal dunia. Kemudian kakek beliau ya menyerahkan pengasuhan sebelum meninggal dunia, menyerahkan pengasuhan Rasulullah kepada paman beliau Abu Thalib. Ya Abu Thalib ya benar-benar menjaga Nabi SAW, mengasuh Nabi SAW. Tapi ketika Nabi diangkat menjadi Rasul, beliau berupaya mengajak pamannya untuk masuk Islam. Pamannya meninggal di atas kesyirikan. Ya, gimana nggak sedihnya? Pujian bagi Nabi SAW. Beliau ditinggal oleh istri yang sangat beliau cintai, Khadijah radhiyallahu taala anha. Orang yang senantiasa berada di samping beliau, memberikan dukungan kepada beliau. Ditinggal oleh istri yang beliau cintai. Ya. Bahkan putra-putri beliau alaihissalatu wassalam semuanya meninggal ketika beliau masih hidup kecuali Fatimah. Nabi itu punya 7 orang putra dan putri, 6 orang dari Khadijah dan 1 orang dari Maria Al-Qibtiyah. Dari 7 orang putra dan putri beliau ini, yang meninggal dunia setelah beliau meninggal itu cuma 1, Bapak dan Ibu, cuma Fatimah. Beliau punya anak yang bernama Al-Qasim dari pernikahannya dengan Khadijah. Makanya Nabi dijuluki sebagai Abul Qasim, bapaknya si Qasim. Qasim meninggal dunia ketika masih kecil. Kemudian beliau punya anak perempuan namanya Zainab. Zainab meninggal ketika beliau masih hidup. Kemudian beliau punya seorang putri namanya Ruqayyah. Ruqayyah meninggal ketika Nabi SAW masih hidup. Kemudian beliau memiliki seorang putri namanya Ummu Kulthum. Ummu Kulthum juga meninggal dunia ketika beliau alaihissalam masih hidup. Kemudian beliau punya seorang putra namanya Abdullah At-Tahir. Juga meninggal dunia ketika masih kecil. Beliau memiliki seorang putra yang namanya Ibrahim. Sangat beliau cintai. Beliau kasih nama dengan nama kakek beliau. Namanya Nabi Ibrahim. Dikasih nama Nabi Ibrahim. Ya, beliau sampai menangis ketika Ibrahim meninggal dunia. Maka kalau dia katakan, fa innaka lam tusab bi musibati, kamu tidak mengalami musibah sebagaimana yang aku alami, Nabi SAW lebih banyak ujiannya, lebih berat ujiannya daripada Anda, wahai wanita. Ya, Anda baru ditinggal 1 orang anak Anda, tapi Nabi SAW, ya, semua anak beliau meninggalkan beliau ketika beliau masih hidup. Termasuk istri beliau yang beliau cintai. Ya, keluarga terdekat beliau. Maka ya ucapan ini niscaya tidak akan keluar dari sang wanita kalau dia tahu bahwa yang sedang berada di belakangnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakilalah inlahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada yang mengkabarkan kepada wanita tadi, ya, yang ada di belakangmu tadi adalah baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'atat baba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, falam tajid indahul bawabin. Maka dia pun menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia datang ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu dia tidak menemui ada seorang pun di pintu rumahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqalat lam a'rifka. Lalu dia mengatakan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya aku tidak mengetahui bahwa yang berbicara tadi adalah dirimu, wahai Rasulullah.
Maka Rasulullah SAW mengatakan, innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar itu adalah ketika seseorang mendapatkan hantaman yang pertama. Ya, bukan setelah berlangsungnya beberapa waktu dia bersabar. Hal yang demikian wajar. Orang itu akan dipaksa untuk sabar. Tapi yang dinilai itu ketika pertama kali kita mendapatkan musibah. Ya, maka penting sekali bagi kita untuk bersabar ketika musibah itu ya menimpa kita. Jangan sampai kemudian kita tadi melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah, ya sampai mencela takdir Allah Subhanahu wa taala, mengekspresikan kesedihan kita dengan berlebihan, jangan sampai. Ya. Maka ini perkara yang pertama agar musibah yang kita dapatkan itu menjadi berkah, butuh kesabaran, menahan diri ketika musibah itu datang. Kemudian yang kedua, agar musibah itu menjadi berkah. Bapak dan Ibu, jamaah pengajian ngadam ke hati yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah, ya hendaknya kita beristirja. Apa itu istirja? Mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kalimat yang sangat berat ya. Kalau kita lihat maknanya, sesungguhnya kami ini adalah milik Allah. Ya. Dan kami akan kembali kepada Allah. Kita ini milik Allah. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Kita ini hamba-hamba Allah. Dan pastilah kalau Allah mau manggil kita, ya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ilaihi raji'un. Ya. Dan ucapan ini sesungguhnya bukan hanya kita ucapkan ketika ada orang yang meninggal dunia. Ini satu hal yang perlu kita luruskan. Karena sebagian orang ya persepsinya karena sering dengar pengumuman dari masjid inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian mereka memiliki persepsi ini adalah ucapan ketika orang meninggal dunia. Tidak ya. Setiap kali ada musibah kita beristirja. Ya, baik itu musibah menimpa diri kita ataupun menimpa orang lain. Maka jangan salah paham, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini bukan hanya ucapan ketika ada yang meninggal dunia, tapi ucapan ketika seseorang ditimpa musibah atau dia mendengar orang lain tertimpa musibah. Ya. Dalam Al-Quran tadi surat yang kita baca di awal pengajian, surat Al-Baqarah ayatnya ke-155, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Dan sungguh kami akan berikan cobaan kepada kalian berupa rasa takut, kekurangan harta, jiwa, dan juga buah-buahan. Wa basyiris sabirin. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa mereka? Siapa orang-orang yang bersabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka mereka ini orang-orang yang ketika musibah itu datang dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka inilah orang-orang yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dari Rabb mereka. Demikian juga mendapatkan curahan kasih sayang dari Rabb mereka. Dan mereka inilah orang-orang yang diberikan petunjuk. Ya. Jadi kalau kita ditimpa musibah, ya, beristirja. Kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kita menyadari bahwa kita ini adalah milik Allah. Terserah Allah Subhanahu wa taala ya mau memberlakukan apapun pada diri kita dan kita sadar bahwa kita pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini untuk mengubah musibah itu menjadi berkah, jangan lupa untuk beristirja. Dan terlebih lagi kalau kita iringi ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun tersebut dengan doa ya agar Allah menggantikan
ya musibah itu dengan sesuatu yang lebih baik. Ya. Dalam kisahnya Ummu Salamah dalam Sahih Bukhari Muslim dikisahkan bahwa Ummu Salamah ini baru saja meninggal oleh suaminya Abu Salamah. Jadi Abu Salamah dan Ummu Salamah ini suami istri. Abu Salamah itu beliau terluka dalam perang Uhud. Perang Uhud itu perang yang terjadi pada tahun 3 Hijriyah, di mana banyak sekali para sahabat yang mati syahid. Ya. 3.000 pasukan kaum musyrikin itu datang menyerang kaum muslimin di kota Madinah. Ketika itu pasukan Nabi SAW hanya berjumlah sekitar 1.000 pasukan. Itu pun ada 300 yang disersi karena terprovokasi oleh kaum munafikin. Maka banyak kemudian pasukan kaum muslimin yang gugur dan terluka parah. Di antara yang terluka ketika itu adalah sahabat Abu Salamah radhiyallahu taala anhu, suami dari Ummu Salamah. Maka Abu Salamah terluka ya setelah beberapa waktu ya lukanya itu alhamdulillah sembuh. Maka setelah dia sembuh Nabi SAW mengirimkan Abu Salamah, menugaskan Abu Salamah untuk melaksanakan misi militer. Ada sekelompok orang yang berencana untuk menyerang kota Madinah. Maka Nabi memerintahkan Abu Salamah untuk mengejar mereka, untuk menghancurkan mereka sebelum rencana tersebut mereka laksanakan. Nah, qadarallahu wa ma syafa'al. Ketika kembali ke kota Madinah, luka lama Abu Salamah yang dia dapatkan di perang Uhud ini kembali menganga dan kemudian beliau pun meninggal dunia. Maka istri beliau yang sangat mencintai suaminya, yakni Ummu Salamah, merasa sangat bersedih dengan kehilangan ya karena kehilangan sang suami. Datanglah Nabi SAW kemudian memberikan nasihat kepada Ummu Salamah. Beliau mengatakan, "Ma min abdin tusibuhu musibah fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ya ajurni atau Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha." Ya. Tidaklah seorang hamba yang ditimpa satu musibah kemudian dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati. Kemudian dia berdoa, ya Allah berikanlah pahala atas musibah yang menimpaku. Wa akhlif li khairan minha. Dan jadikanlah aku atau berikanlah kepadaku pengganti yang lebih baik dari musibah tersebut. Maka apa yang akan didapatkan oleh orang yang mengucapkan ini? Mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kata Nabi SAW, illa ajarahullahu fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha. Melainkan Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala kepadanya dan Allah akan ganti musibah yang dia terima dengan sesuatu yang lebih baik. Ya. Jadi selain kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita membaca doa. Boleh dicatat ya. Saya akan ulangi sekali lagi. Allahumma jurni. Allahumma jurni. Fi musibati. Allahumma jurni fi musibati. Wa akhlif li, pakai kha, wa akhlif li khairan minha. Ya, jadi setelah dia mengucapkan, ingat ya, setelah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Artinya, ya Allah, berikanlah pahala kepadaku dari musibah yang menimpaku dan berikan ganti yang lebih baik darinya. Ya, berikanlah ganti yang lebih baik darinya. Maka dia akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan menggantikan musibah tersebut dengan sesuatu yang lebih baik. Maka kata Ummu Salamah, ketika Abu Salamah meninggal dunia, ketika suaminya meninggal dunia, beliau membaca doa ini. Falamma tuwfiya Abu Salamah, qultu kama amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika suamiku meninggal, aku berdoa dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhlafallahu li khairan minhu, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya Allah Subhanahu wa taala menggantikan suamiku dengan sosok yang lebih baik,
yaitu baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dilamar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapakah suami yang lebih baik daripada baginda Rasul Alaihi Wasallam? Ya. Ya, kalau kita ditimpa musibah, baca doa ini. Ya, niscaya musibah tersebut akan diubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu rahimakumullah, bismillah. Agar musibah itu menjadi keberkahan, hendaknya kita ya menyadari bahwa musibah merupakan takdir dari Allah. Ya, jadi buktikan keimanan kita kepada takdir dengan musibah yang Allah berikan. Bukankah beriman kepada takdir Allah ini merupakan salah satu dari rukun iman? Apa rukun iman yang keenam? Apa rukun iman? Rukun iman yang keenam ini beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Ketika Nabi SAW ditanya oleh Jibril alaihissalam tentang iman, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitabnya, ya, beriman kepada rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Ya. Jadi buktikan keimanan kita. Ya. Dan orang kalau dia beriman kepada takdir Allah, niscaya musibah itu akan menjadi ringan, Bapak dan Ibu. Ya, kita sadari bahwa semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, ya, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya gulam, inni muallimuka kalimat, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak. Wahai anak, sesungguhnya aku akan ajarkan kepada dirimu beberapa kalimat. Jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka engkau akan dapati Allah senantiasa berada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau memohon, ya, meminta sesuatu, minta kepada Allah. Kalau engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam annal ummata law ijtama'at ala ayyadurruk bi syai'in lam yadurruka bi syai'in illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, kalau semua manusia berkumpul untuk menimpakan musibah kepadamu, ya, adal umat telah bersama ala ayan fauka bi syai', apabila umat ini berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, ya, maka mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kecuali dengan apa yang Allah tetapkan. Wa annal ummata law ijtama'at ala ayyadurruk lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Sebaliknya, kalau semua orang itu berkumpul untuk menimpakan bahaya kepada dirimu, maka mereka tidak akan bisa menimpakan bahaya kepada dirimu kecuali dengan apa yang telah Allah tetapkan. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena takdir itu telah diangkat dan lembaran-lembarannya telah mengering. Artinya apa yang menimpa kita ini sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mau bagaimana lagi? Ya sudah, sabar. Ya. Ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hendaknya ketika musibah itu menimpa kita, kita ingat ya bahwa kita dituntut untuk beriman kepada takdir Allah. Ya sudah. Ini adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada diri kita. Kemudian yang keempat, ya, agar musibah itu menjadi berkah, kita bisa bersyukur dengan musibah tadi. Hendaknya kita melihat ke bawah. Banyak-banyak melihat orang yang kondisinya lebih buruk daripada kita, Bapak dan Ibu. Ya, ini sangat melegakan hati kita. Kalau kita melihat orang yang lebih parah musibahnya, kita akan lebih tenang dalam menghadapi apa yang sedang menimpa kita. Misalnya, ya, ketika kita diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu penyakit. Ya, pilek, ya, sekarang kan musim pilek lagi ya, sebagaimana yang tadi disampaikan di awal pertemuan kita ya, tadi ngobrol-ngobrol ya, sekarang musim pilek ya. Banyak orang yang tidak bisa melaksanakan aktivitas, bahkan agenda-agendanya menjadi terhambat.
Ya coba dia lihat, Anda baru diberi pilek aja, paling 1 minggu sembuh. Ada orang yang diberi ujian penyakit menahun. Ya, banyak sekali kita dapat ya orang yang diberikan penyakit ya. Bahkan setiap bulan dia harus cuci darah ya. Ada orang yang harus kontrol kemoterapi. Kalau kita lihat istilah-istilahnya saja, aduh, bikin kita pusing ya. Ya, kalau kita diberikan sakit yang ringan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, maka dengan melihat orang-orang yang lebih berat ujiannya kita akan merasa tenang. Ya. Kalau kita kehilangan orang yang kita cintai, ada satu orang anggota keluarga kita yang sangat kita cintai meninggalkan kita. Maka coba melihat orang-orang yang mungkin bukan hanya satu orang saja yang dia cintai yang meninggal dunia, tapi seluruh anggota keluarganya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tahu beberapa tahun yang lalu terjadi tragedi tsunami. Saya punya teman, ya orang Aceh, teman di Yaman. Dia sedang belajar di Yaman, Bapak dan Ibu. Pulang-pulang ke Indonesia nggak punya saudara. Ya, semuanya menjadi korban tsunami. Ya, bahkan nggak tahu kuburannya di mana. Dia mau ziarah kemana tuh nggak tahu dia. Ya, nah kita baru ditinggal satu orang yang kita cintai. Ada orang-orang yang ya semua anggota keluarganya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sekali waktu. Korban-korban peperangan ya. Saudara-saudara kita di negeri-negeri yang terlibat peperangan ya, banyak mereka kehilangan, bukan hanya kehilangan sedikit dari harta benda mereka, rumah mereka hancur, mereka harus jadi pengungsi, terlunta-lantung di di negeri orang. Maka banyak-banyak melihat ke bawah, Bapak dan Ibu. Ini saya kalau kita dapat musibah, hati kita akan merasa tenang. Nabi alaihissalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, demikian juga dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Unzuru ila man huwa asfala minkum, wala tanduru ila man huwa fawqakum, fa innahu ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum." Lihatlah orang yang ada di bawah kalian, jangan kalian melihat orang yang ada di atas kalian. Jangan lihat ke atas. Kalau kita lihat ke atas kita nggak bersyukur, tapi kalau kita lihat ke bawah, kata Nabi SAW, fa innahu ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Ya. Karena dengan melihat ke bawah, ini akan membuat kalian lebih mudah untuk tidak meremehkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Ya. Maka agar musibah itu menjadi berkah, banyak-banyaklah kita melihat ke bawah. Kemudian yang kelima, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, agar musibah itu menjadi berkah, hendaknya kita menyadari bahwa musibah ini bisa mengangkat derajat seseorang. Kita tahu bahwa derajat seseorang itu akan menjadi lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika dia melakukan amalan ketaatan. Ya. Dia memperbanyak sholatnya dengan penuh keikhlasan, memperbanyak puasanya, banyak bersedekah, ya. Maka akan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin bagi kita yang mungkin kurang sholatnya, ya kita mencukupkan diri pada perkara yang wajib saja, kurang puasanya, kurang sedekahnya, maka dengan musibah yang kita alami, ini juga bisa mengangkat derajat kita. Tentu yang lebih ideal, kita banyak ibadah dan juga bersabar ketika mendapat musibah. Tapi kalau misalnya ibadah kita kurang, lalu kita bisa bersabar dalam menghadapi musibah, ini pun bisa mengangkat derajat kita. Bapak dan Ibu rahimakumullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mengatakan, "Innal abda takunu lahul manzilah indallah, la yanaluha bi amal." Ada sebagian hamba yang dia memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang kedudukan yang tinggi ini tidaklah dia dapatkan dengan amalan. Fala yazalullah Subhanahu wa taala yabtalihi bima yakrah hatta yablughahu iyaha. Tapi bagaimana dia bisa mendapatkan posisi yang tinggi? Allah berikan ujian demi ujian kepadanya, kemudian dia bersabar. Maka ya karena kesabarannya tersebut, dia pun ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan menyadari
bahwa musibah ini bisa mengangkat derajat kita, maka kita akan menghadapi musibah itu dengan lebih tenang. Kemudian yang keenam, bagaimana agar musibah menjadi berkah? Hendaknya kita sadar bahwa musibah ini adalah penghapus dosa. Kadang ada orang-orang yang Allah inginkan untuk dihapus dosanya, caranya bagaimana? Dia diberikan ujian. Ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena setiap musibah yang kita alami, walaupun itu hanya berupa sepotong duri yang menusuk kaki kita, ini menjadi kafarah. Ya, kata Nabi SAW, hatta syaukah yusyakuha illa kafarallahu biha ya min khotoyahu. Sampai-sampai sepotong duri yang menusuk kakinya, ini Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dengannya kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang dia lakukan. Ya. Maka hendaknya ya kita ketika mendapatkan musibah, ya, kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini adalah ya upaya Allah Subhanahu wa taala atau peluang dari Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita itu dihapuskan. Makanya kalau ada orang yang di usia lanjutnya dia ditimpa sakit menahun, ya, kemudian dia tidak bisa melakukan aktivitasnya, ya, dia harus terbaring, misalnya di ranjang, husnudzon kepada Allah, husnudzon kepada Allah, berpikir positif. Mungkin Allah Subhanahu wa taala ingin hapuskan dosa-dosa saya sebelum kematian itu datang. Ya. Jangan berpikir negatif. Jangan kemudian kenapa saya diuji? Mungkin itulah hikmahnya Allah Subhanahu wa taala inginkan. Ya, kita istirahat di akhir kehidupan kita sakit, ya. Dosa-dosa kita kemudian dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah tiba waktunya datang malaikat maut mencabut nyawa kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa membawa dosa sedikit pun. Mudah-mudahan itu hikmah di balik ujian yang Allah berikan. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, ya, Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, ya, hendaknya kita menyadari atau kita tanamkan pada diri kita bahwa musibah yang menimpa kita ini adalah kebaikan yang Allah inginkan. Ya, sama seperti yang tadi, ya, artinya kita berhusnudzon, berpikir positif, ya, atas musibah yang Allah berikan kepada kita. Ya. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Wa man yatasabbar ya yusabbiruhullah." Barang siapa yang berupaya untuk sabar, maka Allah akan anugerahkan kesabaran itu bagi dirinya. Wa ma utiya ahadun ata'an khairun wa awsa'u minas sabr. Ya. Dan tidaklah Allah berikan anugerah yang lebih besar daripada kesabaran. Dan bagaimana kesabaran itu bisa ada pada diri kita? Jadi ketika kita ditimpa musibah, man yuridillahu bihi khairan yusab bihi. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, dia akan diberikan ujian oleh Allah. Ya, jadi kita berpikir positif bahwa ada kebaikan yang akan muncul dari musibah yang kita alami. Ya. Bisa jadi itu dalam bentuk apa? Kita terhindar dari musibah yang lebih besar, ya. Ada sebuah kisah, ya, ini yang bisa kita ambil ibrah, ya, kita ambil pelajarannya. Disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam Syiar A'lamin Nubala, ya, bahwa dulu di Basrah itu di Irak, ada seorang laki-laki yang berprofesi sebagai tentara, sebagai prajurit. Bahkan dia adalah komandan pasukan dari pasukannya, ya, Ubaid bin Ziyad. Ya, dia adalah pasukan dari pasukannya Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah bin Ziyad ini adalah komandan pasukan dari kekhilafahan Bani Umayyah. Dia anak buahnya Yazid bin Muawiyah. Jadi pasca era Khulafaur Rasyidin yang muncul itu adalah dinasti Umayyah. Raja pertamanya adalah sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian raja keduanya adalah Yazid bin Muawiyah. Nah, di masa itulah laki-laki ini hidup. Dan dia bekerja sebagai seorang komandan pasukan. Ya. Nah, suatu ketika orang ini naik ke atas atap rumahnya, kemudian dia terjatuh sampai kakinya patah. Musibah.
kakinya patah. Maka kemudian dia dijenguk oleh seorang ulama besar yang bernama Abu Kilabah. Ya, Abu Kilabah kemudian memberikan motivasi kepada dia, memberikan hiburan kepada dia. Ya, mudah-mudahan ini adalah kebaikan. Maka kemudian ya orang tadi dia bertanya, apa kebaikan yang muncul dari kakiku yang patah? Dia bertanya-tanya, apa kira-kira kebaikan yang muncul dari kakiku yang patah ini? Maka setelah berlangsung beberapa hari, Bapak dan Ibu rahimakumullah, datang surat perintah dari Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidullah bin Ziyad mengirimkan surat untuk mengumpulkan pasukan dan pergi ke suatu tempat yang bernama Karbala. Ayo semuanya kumpul. Nah, qadarullah kaki dia patah, sehingga dia tidak bisa ikut menjalani tugas tersebut. Lalu apa yang terjadi? Ternyata di Karbala itu terjadi sebuah tragedi yang menyedihkan. Ya, di Karbala itu ada cucunya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Al Husain bin Ali. Ya, beliau dan pasukannya dibantai oleh pasukannya Ubaidullah ibn Ziyad. Bahkan kemudian kepalanya dipenggal dan dibawa ke Damaskus ke hadapan Yazid bin Muawiyah. Barulah dia, yakni laki-laki di kota Basrah tadi, merasa bersyukur sekali. Ya, dengan kaki patahnya ternyata Allah hindarkan saya dari terlibat pembunuhan terhadap cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia nggak ikut dosa, nggak ikut dalam peristiwa pembantaian terhadap cucunya Rasulullah. Kenapa? Karena kalau kakinya tidak patah, pastilah dia diperintahkan oleh sang komandan untuk ikut. Sulit bagi dia untuk menolak. Tapi karena kakinya patah, maka dia bisa terhindar dari musibah. Nah, kadang-kadang cobalah kita ubah mindset kita. Kalau ada musibah yang menimpa kita, mungkin ya kita terhindar dari musibah yang lebih besar. Pernah nggak Bapak dan Ibu dengar cerita orang-orang yang terhindar dari peristiwa jatuhnya pesawat beberapa tahun yang lalu, Lion atau apa? Ya Lion kalau nggak salah. Ya, berangkat dari Jakarta itu ke kampung halaman saya di Pangkal Pinang. Ada banyak teman-teman itu yang orang departemen keuangan, jadi mereka pulang ke Jakarta Senin pagi, pakai pesawat paling pagi, pulang kembali ke Pangkal Pinang di Pulau Bangka. Itu ada di antara kisah yang kita dapati, orang yang gagal terbang, dia nggak bisa terbang. Karena kendaraannya mogok atau apa, jadi dia nggak bisa terbang. Wah, itu musibah kan? Dia kehilangan penerbangan, tapi ternyata Allah inginkan kebaikan. Dia tidak menjadi korban dari penerbangan yang jatuh tersebut. Ya, dan ini juga saya alami ya, saya Masya Allah ya pernah dulu waktu di Yaman, waktu belajar di Yaman, ada kota yang bersejarah di Yaman, namanya Kota Aden. Ya, Kota Aden ini pernah menjadi protektoratnya Inggris, jadi banyak bangunan-bangunan bersejarah. Saya suka lihat bangunan-bangunan bersejarah. Jadi suatu ketika kita ingin pergi ke sana, ya, dari Hadramaut ke Kota Aden itu memakan waktu 9 jam. Perjalanan yang cukup jauh. Dan kita juga ingin berkunjung ke salah satu pondok pesantren yang ada di dekat Kota Aden. Ya, sebelum masuk Kota Aden itu ada daerah namanya Fiush. Di sana ada pesantren namanya Darul Hadits Fiush. Ada ratusan orang Indonesia di sana. Kita juga pengen main ke sana, tapi mau ke Kota Aden terlebih dahulu. Nah, sampai di gerbang Kota Aden, di sana itu setiap gerbang itu ada pos penjagaan. Polisinya tanya, "Kalian mau kemana?" Maka teman saya dengan lugunya mengatakan, "Kami mau berkunjung ke pondok pesantren Darul Hadits Fiush." Maka kemudian silakan Anda belok kiri, kata dia. Nah, kemudian teman saya bilang, "Tapi kami mau main ke Kota Aden dulu." Polisinya bilang, "Nggak boleh. Kamu tadi bilang mau kemana? Pondok pesantren Darul Hadits Fiush." Ya sudah, belok kiri. "Enggak, kami mau ke Aden." "Enggak, kamu tadi bilang mau ke pondok pesantren." Belok kiri. Dipaksa oleh polisi, nggak boleh masuk Kota Aden. Maka mau nggak mau, karena tidak boleh sama polisi, dan kawan tadi kecoplosan, yang ngomongnya mau ke Darul Hadits Fiush, akhirnya kita pun belok. Ya, kecewalah kami. Kita udah bercita-cita 9 jam perjalanan mau lihat Kota Aden ketika itu, kota bersejarah. Ya, maka ketika itu Syekhuna Abul Husain Hasan bin Ulaywah, guru kami, Syekh Hasan itu mengatakan, "Al khairu makhtarahullahu lana." Kebaikan itu adalah apa yang Allah pilihkan untuk kita. Jadi jangan berkeluh kesah. Ini ada kebaikan insya Allah.
dan di waktu siang ternyata kita dengar berita tempat yang ingin kita kunjungi di kota Aden itu namanya Mansurah, daerah Mansurah. Itu ternyata terjadi aksi pemboman. Ada pemboman yang diikuti dengan kerusuhan dan penjarahan. Subhanallah ya. Kalau kita datang ke sana nggak tahu apa yang terjadi nanti di sana. Terjadi apa? Kerusuhan, terjadi pemboman. Karena waktu itu memang ada gerakan separatis yang ingin memisahkan Yaman Selatan dari Yaman Utara. Barulah kita terngiang-ngiang lagi ucapan Syekh tadi ya. Al khairu makhtarahullahu lana. Yang terbaik itu adalah apa yang Allah pilihkan untuk kita. Kadang ada hikmah di balik musibah yang kita dapatkan. Baik. Inilah mungkin Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah ya. Perkara-perkara yang hendaknya menjadi perhatian kita kalau kita kita mendapatkan musibah. Ya, jadi bagaimana caranya agar musibah itu menjadi keberkahan? Itulah tadi yang harus menjadi perhatian kita. Kita bersabar ya, kemudian melihat ke bawah, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kemudian bersuntutan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ada kebaikan di balik ini. Sadar kita bahwa musibah ini akan menjadi penghapus dosa, maka niscaya musibah yang kita hadapi itu akan terasa lebih ringan dan akan menjadi sumber keberkahan bagi kita semua. Wa akhirul kalam ya, sebagai penutup dari kajian kita ya, dari materi yang kita sampaikan, saya akan bacakan ucapan dari seorang ulama yang sangat terkenal, yaitu Al-Imam Syuraih, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam Syiar A'lamin Nubala. Ya. Dari Sya'bi, beliau mengatakan, qala Syuraih, ini usabu bi musibah, fa ahmadullah 'alaiha arba'a marrat. Syuraih ini mengatakan, ketika aku ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku pun memuji Allah Subhanahu wa taala dengan 4 pujian. Subhanallah ya, tadi kita sebutkan ada orang yang bersyukur ketika ditimpa musibah. Nah, Syuraih ini termasuk orang yang bersyukur ketika ditimpa musibah. Kenapa dia bersyukur kepada Allah? Ada 4 sebabnya. Yang pertama, ahmadu idlam yakun a'zama minha. Saya memuji Allah, saya bersyukur kepada Allah karena musibah yang Allah berikan tidak lebih parah daripada apa yang saya hadapi. Ya, musibah, makanya kita lihat ke bawah, lihat orang yang lebih parah musibahnya. Alhamdulillah saya sakit, ada orang yang lebih parah lagi sakitnya daripada saya. Alhamdulillah saya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ambil salah satu anak saya, ada orang yang satu keluarganya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya bersyukur kepada Allah, musibah yang saya hadapi ya tidak lebih parah daripada musibah yang lainnya. Kemudian yang kedua, wa ahmadu idz razaqani as-sabr 'alaiha. Aku bersyukur kepada Allah, aku puji Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kesabaran pada saya. Saya masih bisa menjaga lisan saya masih bisa menjaga anggota tubuh saya dari mencela takdir Allah. Alhamdulillah. Qala wa ahmadu idz wafaqani lil istirja lima arju minats thawab. Kemudian yang ketiga, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memudahkan saya untuk mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu nikmat. Kita bisa keluar innalillahi wa inna ilaihi rajiun ketika dapat musibah. Ini satu hal yang patut kita syukuri. Kemudian yang keempat, wa ahmadu idlam yaj'alha fi dini. Aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah tidak menjadikan musibah itu terjadi pada agamaku. Kalau terjadi pada agama, ya misalnya yang terjadi pada saudara-saudara kita di Cina, ya di Xinjiang, mereka dipaksa untuk menanggalkan identitas keislaman mereka. Masjid-masjid mereka dihancurkan. Ya, wanita-wanita nggak boleh pakai jilbab di sana. Kemudian dicuci otaknya, luar biasa ujian terhadap agama mereka. Kita alhamdulillah, ya walaupun terjadi musibah, ya harga naik, apa segala macam, masya Allah Indonesia masih aman. Ya dengan segala pernak-perniknya lah, ya kita lihat ya negeri ini ada yang nggak beres, tapi alhamdulillah secara umum negeri kita aman, kita bisa beribadah, kita bisa kajian seperti ini bebas, nggak ada yang ganggu, ya nggak Pak Dudi, ya alhamdulillah nikmat. Maka banyak-banyaklah bersyukur, walaupun kita mungkin tidak sempurna semuanya, ya, tapi banyak-banyak bersyukur. Ya, ini mungkin yang bisa kita sampaikan dalam pengajian kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang sabar, ya, bahkan orang-orang yang ridho dan bersyukur atas musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, karena sesungguhnya banyak kebaikan yang ada di balik musibah yang kita dapatkan. Wallahu taala alam. Baik.
Kami silakan kembali ke Pak Dudi sebagai moderator. Silakan Pak. Alhamdulillah. Barakallah. Jazakallah khairan kasih. Terima kasih banyak Ustadz Wira. Makjelep ini Ustadz. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Ini sudah ada yang bertanya Ustadz. Di Monggo chat, ya, silakan Pak. Mau dari dibacakan? Mbak Afifah, yaitu boleh bertanya Ustadz. Disebutkan doa orang yang zalim tidak ada tabir kepada Allah. Ini Iya. berkaitan doanya terhadap orang yang menzalimi saja atau semua doa yang ia panjatkan pada saat itu, Ustaz? Iya, memang betul bahwa doa orang yang dizalimi ini termasuk doa yang makbul. Tapi maksudnya di sini adalah doa yang makbul ketika dia mendoakan balasan bagi orang yang menzalimi dia. Jadi bukan artinya doa dia dikabulkan semuanya, tidak. Tapi doa balasan untuk orang yang menzalimi dirinya. Karena kan teks hadisnya itu mengatakan fattaqu da'watal madlum. Ya, fa inna laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kalian akan doa orang yang dizolimi. Ya, Nabi SAW itu mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal yang bertugas mengambil zakat. Hati-hati kamu ngambil zakat, jangan sampai zolim nanti dalam menarik zakat. Takutlah kepada doa orang yang dizolimi karena tidak ada hijab antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika dia mendoakan orang yang menzalimi dia, mendoakan keburukan kepada orang yang menzalimi dia, maka pastilah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makna dikabulkannya doa orang yang terzalimi adalah doa balasan kepada orang yang melakukan kezaliman pada dirinya. Ya. Wallahu taala a'lam. Ya. Gitu ya, Jamiin. Yeah. Oh ya. Monggo, siapa lagi yang mau bertanya dipersilakan. Boleh langsung angkat tangan. Oh, Mbak Anin, monggo Mbak Anin. Ya, atau sun Ibu Afifah ya. Silakan, Bu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mau bertanya tadi Ustadz ngendiko kalau yang 7 itu harusnya bisa kita lakuin pada saat kita menerima musibah gitu ya. Tapi yang jadi pemikiran saya itu yang tadi yang Ustadz bilang pada saat kita pertama kali kita kena musibah itu langsung datang, begitu kita sabarnya di situ yang harus sabar gitu. Nah itu gimana caranya ya Ustadz? Karena kalau suatu tiba-tiba musibah datang kayak kemarin adik saya meninggal itu, jelek langsung kayak dilolosi semua gitu ya. Saya cuma bilang, ya Allah, saya bilang begitu. Tapi kesedihan itu terus gitu loh. Selama proses persiapan pemakaman itu terus gitu. Nah, itu gimana caranya supaya sabar itu tetap ada dan kita tidak suudzon sama Allah gitu. Gitu, ya itu tadi ya, dengan apa yang kita sampaikan tadi ya, kita memang perlu latihan ya Bu. Kalau memang ini pertama kali ya mungkin perlu latihan. Jadi setiap kali ada musibah kita terapkan sampai itu menjadi kebiasaan kita. Ya, jadi mungkin kalau Ibu mendapatkan musibah, yang penting itu diam, jaga lisan agar tidak keluar kata-kata yang yang membuat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun apa yang ada dalam hati kita, ya kita berharap mudah-mudahan kalau itu tidak terekspresikan, ya itu Allah Subhanahu wa taala ampuni. Innallaha tajawaza an ummati ya ma fi qulubihim ma la yatakallam aw yaf'al. Dalam sebuah hadis yang dinilai sahih oleh sebagian ulama, Allah itu tajawaz, artinya Allah itu membiarkan ya apa yang ada di dalam hati hamba-hambanya selama dia tidak ucapkan dan tidak dia lakukan. Jadi mudah-mudahan kalau walaupun itu hanya terbesit di hati saja, mudah-mudahan itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak Ibu ekspresikan dengan ucapan dan dengan perbuatan Ibu. Nah, kemudian kalau dilatih lagi, kita mulai perbaiki hati kita. Ya, itulah tujuannya kajian-kajian semacam ini sebenarnya pada hakikatnya adalah untuk mengingatkan kita. Makanya tadi itu dicatat, dipelajari dan kita pahami betul. Mudah-mudahan nanti ketika datang musibah lagi, ya kejadian yang sama tidak terulang. Kita bisa lebih legowo dalam menghadapi musibah. Ya, jadi perlu proses. Insya Allah kalau kita terapkan musibah yang akan datang, ya mudah-mudahan lebih baik keadaannya.
Ya, begitu ya Bu ya. Berarti yang pertama yang itu diam aja ya. Diam saja, Diam, diam, gitu ya. diam ya. Kita diam, yang penting tidak keluar ekspresi yang meratap seperti itu ya. Ya. Kalau menangis kayak jadi masalah ya Ibu ya, bukan berarti tidak boleh menangis ya. Rasulullah itu menangis. Maka para sahabat bertanya, kemana? Wahai Rasulullah, kok menangis ketika putra beliau Ibrahim itu meninggal dunia? Itu sedang lucu-lucunya ya. Ibrahim itu sedang lucu-lucunya. Nabi itu sangat senang sama putra beliau, tapi ya menangis beliau. Ya maka ini tangisan kasih sayang. Saya itu sayang sama anak saya. Ibu juga menangis. Adik ibu sayang sama adik ibu. Ibu menangis itu satu ekspresi yang wajar. Yang nggak boleh itu sampai kita meratap, berteriak histeris, ya. Maka yang demikian ini adalah suatu hal yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau sekedar sedih, menangis, ya, atau hanya terbetik dalam hati kita, itu nggak jadi masalah, insya Allah. Ya. Oh ya. Ya. Ya, matur nuwun Ustaz. Ini ada pertanyaan di chat selanjutnya Ustaz dari Mbak Dia ini. Bagaimana manifestasinya menjadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu? Apakah ketika kita tiap kena musibah lalu kita melakukan sholat? Itu pertanyaannya Ustaz. Ya, nggak jadi masalah. Kalau misalnya kita mendapatkan musibah terasa berat bagi kita, maka nggak jadi masalah kita sholat ya. Silakan bagi Anda untuk sholat, karena memang sholat itu selain menjadi penolong kita, tadi kan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan ya, wasta'inu bis-shabri was-shalah. Minta tolonglah kalian dengan kesabaran dan juga sholat. Berarti apa? Sabar dan sholat merupakan sebab datangnya pertolongan oleh Allah. Kemudian sebab yang lainnya, kenapa kita ketika mendapat musibah kita diperintahkan juga untuk sholat? Karena sholat itu adalah penyejuk jiwa. Dengan sholat kita akan menjadi tenang, ya. Jadi memang disunahkan bagi kita kalau misalnya ditimpa musibah kita melakukan sholat. Karena sholat itu selain menjadi penyejuk jiwa kita, dia juga akan menjadi sebab pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi silahkan saja bagi kita ketika menghadapi musibah, mendapatkan musibah, apalagi musibah yang terasa berat, ya kita kemudian menunaikan sholat, bersujud di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita iringi dengan doa. Ya, dalam sujud kita iringi dengan doa. Mudah-mudahan musibah yang Allah berikan itu menjadi kebaikan bagi kita. Nah, sholatnya niatnya apa Ustaz? Apapun sholatnya, misalnya ketika misalnya waktu duha, kita sholat duha. Kalau misalnya tiba waktu sholat, ini waktu duha, terus kita sudah. Jadi tidak harus gitu ada, tidak mesti ada sholat dengan niat tertentu. Sholat sunnah mutlak saja diperbolehkan. Yang penting dia wudhu, kemudian sholat. Saya sholat sunnah mutlak. Niat sholat sunnah mutlak. Iya. Apalagi kalau misalnya dia bertepatan dengan memang waktu-waktu yang disunahkan untuk sholat. Misalnya waktu duha atau di waktu malam, ya ketika orang-orang tertidur, dia bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengadukan apa yang menimpa dia, maka yang demikian jauh lebih baik. Ya. Oke, satu pertanyaan terakhir, monggo. TV. Belum. Ayo monggo satu lagi sebelum saya tutup. Ya, kalau belum ada, intinya berarti kalau kita menghadapi seperti itu nomor satu diam ya. Iya diam. Sabar itu kan menahan diri. Intinya itu menahan diri. Ya menahan diri. Diam, tapi kalau mukanya nggak enak gitu gimana? Ya nggak jadi masalah Pak. Nangis aja nggak apa-apa. Yang penting itu jangan meratap, ya jangan mencela takdir. Kalau yang namanya sedih, ekspresi sedih itu satu hal yang wajar, satu hal yang biasa. Ya. Oke, terima kasih Ustaz. Kita tidak ada yang bertanya. Ini sedikit saya simpulkan tadi dari yang Ustaz berikan, yaitu ketika musibah datang itu yang perlu dihadapi yang pertama sabar untuk menahan diri, Ustaz. Kemudian hendaknya kita beristirja. Istirja, innalillahi. Yaitu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang ketiga kita berpikiran bahwa musibah itu sebagai takdir. Yang keempat, banyak melihat ke bawah. Jadi ketika kita sedang terkena musibah, kita melihatnya ke bawah. Masih banyak yang lebih berat mungkin gitu ya Ustaz. Iya, Bapak. Kemudian yang kelima, yaitu musibah bisa mengangkat derajat seseorang. Yang keenam, musibah bisa menghapus dosa-dosa kita. Dan yang
Ketujuh, musibah kita anggap sebagai kebaikan. Begitu ya Ustaz? Di balik musibah pasti ada kebaikan. Musibah pasti ada kebaikan. Ya. Oke, itu kurang lebihnya. Kemudian ini sedikit resume ya Ustaz, mohon dikoreksi, yaitu ujian hidup itu sunatullah. Ujian akan diberikan sebagai tanda bukti keimanan seseorang. Hidup tidak selalu dihiasi dengan kesenangan, tetapi juga diiringi dengan kesedihan, kesulitan, kehilangan, atau kekurangan. Kehilangan orang yang tersayang itu sangat berat. Maka minta pertolongan dengan sabar dan sholat. Innallaha ma'as-sabirin. Begitu jadi Ustaz kurang lebihnya. Nggih, Bapak, Masya Allah. Ada sumber yang sangat indah. Masya Allah. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Ustadz Wira yang sudah berkenan untuk hadir kembali di Zoom Sabtu pagi. Ustadz, jazakallah khairan katsir. Banyak seperti biasa, nanti sebelum ditutup mohon dipimpin dengan doa ya Ustadz. Sekalian nanti didoakan, mungkin banyak teman-teman kita yang sedang sakit atau berhalangan. Jadi sebagai informasi sebelum ditutup, insya Allah yang akan hadir di Sabtu depan adalah Ustadz Khairul Anam dari Undip Semarang. Kemudian saya mewakili keluarga besar Ngadem Hati. Jadi saya, ya Allah, mengucapkan terima kasih banyak ya karena program Jumat Berkah kita ini luar biasa. Yang tadinya hanya 30, kemarin itu bisa sampai 180. Terima kasih Pak Turun. Dan yang luar biasa adalah kita tidak membagikan di jalan atau di mana, tapi kita door to door, Ustaz. Kita datangi itu anak-anak yatim, piatu, duafa, ibu-ibu sepuh itu, Masya Allah. Alhamdulillah. Mereka mendapatkan seperti itu aja senang banget Ustaz, Masya Allah. Makanya tadi temanya ini makjil banget ke saya. Terima kasih ya Ustaz sekali lagi. Ya, sebelum ditutup seperti biasa, ujian saya terakhir kemarin Ustaz, biasanya setiap Jumat itu saya nge-share undangan. Kemarin itu saya pergi dan handphonenya tertinggal. Masya Allah, ini ujian lagi. Dan saya cuma ketika Jumatan saya matur ke Allah, ya Allah, semoga besok banyak yang hadir. Dan Alhamdulillah di pagi hari ini tadi yang hadir 52 Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak Ibu yang sudah hadir di pagi hari ini. Sebelum ditutup, mohon mic-nya dibuka, kita ambil gambar sebagai dokumen. Monggo Bapak Ibu kita mohon sebentar. Pak Care. Monggo ambil pitch-nya. 1, 2, 3. Satu kali lagi nih. 1, 2, 3. Sampun. Monggo Ustaz Wira. Baik, Bapak dan Ibu rahimakumullah, marilah kita tutup pengajian kita dengan berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semua di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Allahumma shfi mardana, Allahumma shfihim, la shifaa illa shifaa'uk, shifaa'ul ladzi la yughadiru saqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, barakallah, jazakallah khairan katsir. Terima kasih banyak sekali lagi pada Ustadz Wira
yang sudah hadir di pagi hari ini, juga kepada Bapak Ibu semua yang masih tetap setia untuk meluangkan waktunya sehingga bisa join di setiap Sabtu pagi. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, marilah pengajian di pagi hari ini kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Muhammad Dudi beserta teman-teman Ngadem Jati, mohon maaf ya kalau ada salah dan benar dari kami. Sampai bertemu kembali di Sabtu depan. Insyaallah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Semua jazakallahu khairan. Nuwun Ustaz, matur nuwun Mas Budi. Mbak Bibi, Maria, Matanun, Mbak Julita, Om Basori, assalamualaikum. Pak Arif, Mbak Diana, Mbak Burudi, Ceng Iin, Woro, Matanun, Mbak Ratna, Matanun. Makasih Pak Dadi, pamit dulu. Makasih Man. Amin, Budi. Om Haji, Matanun, Mbak Anin. Om Gostri, halo, matur nuwun nggih. Ya. Pak Dokter Artanto, matur suwun.